Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Hari ini tentang ibadah. Hari ini kita belajar ibadah part 1, bagian yang pertama. Nanti minggu depan kita masuk di dalam part 2. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sekali lagi kita boleh ibadah. Biarlah ibadah hari ini diberkati Tuhan. Kita buka yang sudah kita kenal di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca secara bergantian. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang ibadah. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa kita harus ibadah? Kenapa Tuhan sambil memanggil kita untuk beribadah? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 di sana dikatakan apa? Ibrani 10 ayat 25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertanyaannya lagi adalah, kenapa Tuhan memanggil kita beribadah? Bahkan Tuhan menyusun tata cara ibadah. Kalau ibadah, kamu di pelataran. Kamu kalau ibadah membawa persembahan, merpati, domba, lembu. Maka kamu ketika datang, kamu harus masuk di dalam ruang kudus. Kenapa yang ada di dalam ruang maha kudus siapa saja, kapan saja boleh masuk. Tuhan atur itu tata cara upacaranya. Imamnya harus pakai baju apa, bagaimana bentuknya, bajunya itu Tuhan mengatur semua. Kenapa sampai Tuhan bilang jangan meninggalkan ibadah? Karena kalau meninggalkan ibadah itu pasti salah kita di hadapan Tuhan. Tuhan saja meninggalkan hari ke-6 untuk menyiapkan untuk membawa persekutuan. Hari ke-6 Tuhan off. Masa ciptaannya tidak bisa off untuk beribadah kepada Dia. Apa gunanya orang bertanya, aku ibadah? Untuk apa? Apalagi sekarang ibadah online, ya kan? Bagaimana ibadah yang benar, yang baik, yang Allah inginkan kita lakukan. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan,
Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah suatu cara Allah menyatakan berkat-Nya kepada kita. Ibadah adalah suatu cara Allah menyatakan suatu berkat-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya, kekuatan-Nya, pertolongan-Nya kepada kita. Berkat yang dicurahkannya kepada kita itu apa, saudara? Ada dua. Yang berhubungan dengan rasio kita, yang berhubungan dengan pikiran kita. Yang kedua, berhubungan dengan hati kita. Nanti kita akan belajar itu. Kalau Allah di dalam ibadah, Allah yang mencurahkan berkat itu kepada kita, maka ibadah itu fokusnya adalah Allah. Ini penting. Fokusnya adalah Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Fokus ibadah bukan pada manusia. Fokus ibadah bukan pada benda. Fokus ibadah bukan harta. Fokus ibadah bukan binatang. Ini yang perlu kita pahami ketika kita ibadah. Sebab kalau kita tidak pahami hal ini, maka ibadah kita pastilah salah. Karena sudah ada konsep yang salah. Fokus kita salah, pemikiran kita salah. Kenapa banyak orang ibadah fokusnya kepada Tuhan 20%, 50%, 60%, sisanya ya manusia, ya benda, ya harta, ya binatang. Waktu ibadah, lihat orang yang datang. Fokusnya, lihat pada orang. Orang ini kan banyak utangnya. Orangnya ini kan suka nipu. Orang ini kan suka telat datang. Itu fokusnya adalah pada manusia. MD punya sepatu sandal baru. Itu fokusnya pada benda. Santi, kalungnya baru, cincinnya baru, dilihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Oh, jempitannya baru. Ya astaga, ibadah berfokus kepada benda. Sana lagi khotbah, kita lagi lihat orang punya kaki, badan, rambutnya. Kenapa rambut orang ini ada dipotong-potong ya? Ya kan? Berfokus kepada binatang. Anjingku nanti dikasih makan apa? Dimandiin enggak? Karena lagi khotbah pikiran kita kepada anjing, pada burung, kepada kura-kura. Bukan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah saat waktu online. Nah ini seharusnya fokus itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini kesempatan kita online. Jadi kita bisa kemana-mana. Sana khotbah, saya lagi masak. Sana lagi khotbah, aku buka YouTube yang lain, dengan HP yang lain, dengan komputer yang lain. Ngaku aja deh di tempat kita muncul. Kita perlu hati-hati. Ini iblis sedang mencobai kita. Ini Allah sedang menguji kita. Apakah ketika kita ibadah yang belum pernah terjadi seperti online seperti ini, apakah engkau berfokus kepadaku dalam ibadah? Apa berfokus kepada manusia, anak-anak yang diurus? Hati dan pikiran kita dikacaukan oleh perasaan-perasaan yang berfokus kepada kejelekan manusia, kelemahan manusia, dan sebagainya, bukan kepada Tuhan.
Inilah yang dikerjakan oleh iblis ketika kita ibadah. Apalagi saat-saat online. Kalau kita tidak siapkan hati kita benar-benar, habis kita. Kenapa? Kita tidak berfokus kepada Tuhan. Kita berfokus kepada manusia, benda, harta, binatang. Ibadah. Hanya kita gonggong, kasih makan di sana, lagi ibadah kasih makan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak heran ketika kita ibadah seperti itu, kita tidak diberkati oleh Tuhan. Ditanya, kamu dapat berkat enggak? Enggak. Kenapa? Pendetanya yang khotbahnya seperti itu, ditulisnya kayak gitu sih, pemain musiknya seperti itu. Padahal yang salah dirinya sendiri. Tidak ada persiapan. Kalau kita tidak persiapan kepada Tuhan dalam ibadah, iblis selalu merongrong kita untuk menjatuhkan kita di dalam fokus kita. Ibadah itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah dengan baik dan benar. Kalian ibadah di sini bukan karena kekuatan kalian. Teman-teman yang ibadah online itu bukan karena kekuatan kalian, tapi adalah kekuatan Tuhan. Ada konsentrasi, ada fokus kepada Tuhan, ada persiapan dalam ibadah, maka kita akan kuat di dalam pencobaan itu. Ya, ibadah, besok ibadah dah, ya terserah aja dah. Bangun seadanya, kalau bangun pagi ya ibadah, kalau enggak ya enggak. Percayalah, sikap kayak gitu, akhirnya kalau ibadah pun enggak punya hati. Bagaimana bisa fokus dalam ibadah? Saudara, mari kita lihat berkat yang diberikan Tuhan saat ibadah itu apa? Kita belajar daripada gereja yang mula-mula ketika ibadah. Baik, tadi saya sudah katakan bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita di dalam ibadah itu ada dua. Di dalam menyangkut akan pikiran kita, itu pertama. Yang kedua menyangkut hati kita. Seluruh secara holistik di dalam ibadah Allah menyentuh kita semua. Yang pertama, dari sudut pikiran, yaitu Allah ingin mengisi pikiran kita dengan kebenarannya. Ini perlu dicatat baik-baik bahwa ketika kita ibadah, Allah ingin mengisi pikiran kita dengan kebenarannya. Di dalam ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Bagian ini memberitahukan kepada kita bahwa di dalam ibadah ada pengajaran, ada kebenaran yang disampaikan kepada kita. Ini intinya. Inti dalam ibadah sekali lagi ada pengajaran. Pengajaran apa? Kebenaran yang disampaikan kepada umat Allah. Oleh sebab itu pengajaran
menjadi poin utama, mayor, dan disebutkan pertama kali di dalam suatu ibadah. Karena center di dalam ibadah adalah firman Tuhan, yaitu pengajaran. Oleh sebab itu, sebelum kita mengisi pikiran kita dengan kebenarannya, kita siapkan pikiran kita baik-baik. Tenangkan pikiran kita. Konsentrasikan pikiran kita. Pusatkan akan pikiran kita tentang kebenaran yang akan kita terima. Sekali lagi, ini menunjukkan kita harus siapkan pikiran kita. Oleh sebab itu, kenapa dalam ibadah sebelum firman Tuhan disiapkan dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Saudara, sekali lagi, kita mempersiapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran itu. Berarti kita fokuskan diri pada firman Tuhan itu. Jangan sekali lagi pikiran kita tertuju kepada kesalahan orang, kelemahan orang, benda, harta, dan binatang. Apalagi kita ngomong-ngomong. Lihat WA dalam ibadah. Lihat HP. Konsentrasilah 1-2 jam. Kita sudah sampai 1 jam 15 kita ibadah. Konsentrasilah, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Karena Allah sedang mengajar kita. Biar kita seperti Maria yang duduk tenang mendengarkan pengajaran daripada Allah, daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jangan disibukkan dengan seperti Marta. Sibuk makan, Marta, engkau melakukan apa yang tidak kekal. Allah ingin kebenarannya disampaikan itu supaya kita benar-benar mengerti, sebenarnya memahami apa itu kebenaran. Di dalam Kisah 19 ayat pasal 19 dan pasal 20. Di sana Rasul Paulus sungguh-sungguh mengajar kebenaran dengan berani menyampaikan kebenaran. Karena untuk membawa jemaat di Efesus untuk mengerti kebenarannya. Di mana pada waktu itu jemaat Efesus ada kesalahan, yaitu menyembah Artemis. Coba kita lihat Kisah 20-20. Tunjuk tolong bacakan. Kisah 20-20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dikatakan 2 kali, aku tidak lalai dalam menyampaikan maksud Allah, menyampaikan kebenaran Allah, menyampaikan hati Allah. Ini yang harus kita pahami supaya jemaat benar-benar mengerti akan hal itu. Sekali lagi saudara, dalam ibadah kebenaran Allah, isi hati Allah, maksud Allah itu akan membentuk pola pikir kita, akan membentuk mindset kita, supaya ketika kita berpikir, akhirnya pikiran itu adalah pikiran Allah. Akhirnya mindset kita adalah mindset Allah.
Saudara, saya barusan mendengar avokat yang terkenal, siapa itu? Bukan Luhut. Hotman Sitompul ya. Hotman Paris ya, saudara. Saudara, ketika dia berbicara, Hotma Sitompul. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia berbicara di depan banyak orang, di YouTube dan sebagainya, itu mindsetnya adalah mindsetnya Allah sudah. Ini yang Tuhan mau kan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, Allah mau pola pikir kita, pola pikir Allah, mindset kita, mindset Allah. Oleh sebab itu dibentuk di dalam ibadah, diberikan pengajaran, kebenaran yang harus dalam kepada jemaat. Kita tahu pola pikir kita selalu harus dibentuk Tuhan sampai mati. Jangan pernah berpikir dan pernah berkata, aku sudah mengerti firman Tuhan, jadi aku tidak usah ibadah. Ini salah besar, saudara, salah besar. Sekali lagi, saudara, aku sudah mengerti firman Tuhan, jadi tidak usah ibadah. Oh, salah besar. Kenapa salah? Karena firman Tuhan itu, kebenaran itu luas, lebar, dan dalam. Ketika saudara ibadah, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu, ada sesuatu yang baru Tuhan nyatakan kepadamu di dalam ibadah itu. Mungkin saudara bilang, ya Kisah pasal 2 lagi, Pak Pendeta Chandra bacakan lagi, kan sudah pernah. Semoga ada keluar kalimat itu dalam pikiran kita, padahal konsentrasinya beda sudah. Ini sudah berapa kali Pendeta Chandra bacakan dalam khotbah ini, tapi saudara kan tidak tahu kalau khotbah itu hari ini. Jangan pernah, ya Pak Pendeta Chandra khotbah lagi pasal 2. Ya, aku sudah ngerti isinya paling itu. Ternyata lain. Jangan pernah keluarkan pikiran dan kalimat seperti itu. Karena Allah banyak cara untuk menyampaikan pesan di dalam satu perikop kepada kita ketika disampaikan kebenaran itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa salah besar sekali lagi? Karena firman itu dalam. Pasti ada sesuatu yang baru. Saya selalu kalau ibadah bertanya, Tuhan, ini kan murid saya yang khotbah, saya kan dosennya. Tapi saya berdoa, Tuhan, ada sesuatu yang baru. Waktu main pingpong, kalau kita mau lihat dengan satu orang, bolanya itu servisnya bagaimana? Pada umumnya kita lihat adalah gerakan tangannya. Kalau tangannya gini berarti kosong, kalau begini berarti isi. Itu sudah umum. Atau lihat pantulannya, kalau pantulannya cepat pasti kosong, kalau pantulannya pendek, pelat itu pasti isi. Tapi kali ini ada satu orang bicara kepada saya, Pak Pendeta, kita lihat bola. Iya, lihat bola. Lihat bolanya apa? Lihat mereknya, lihat logonya. Kalau logonya cepat itu pasti isi, kalau logonya tidak cepat itu pasti kosong. Ya, aku baru pertama kali dengar. Saya bilang, aku baru pertama kali dengar kalimat ini. Ya, dari SMP kelas 1 sampai sekarang itu berapa puluh tahun itu? 14 tahun sampai 51 tahun, berapa tahun?
Sorry, 37 tahun. Main pingpong baru tahu kalau lihat bola mereknya kalau putar isi, tidak putar kosong. Ya, sudah ini baru ilmu pertama. Bayangkan. Kamu kira 37 tahun sudah ngerti tentang bola, baru dapat ilmu baru. Bayangkan. Oleh sebab itu pelajaran yang kita dapatkan selama hidup ini tidak pernah habis. Firman yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah habis. Ini penting. Oh, Kisah pasal 2 aku sudah ngerti. Jangan, saudara. Yang kedua, kenapa ketika kita ibadah mungkin disampaikan hal yang sama? Sama lagi. Hanya Tuhan kenapa sama? Mungkin ingin menegur kita lagi. Coba saya tanya, 2 bulan yang lalu khotbah saya, ingat dan enggak? Harus perlu diingatkan. Ada pendeta berkhotbah tentang kasih selama 3 tahun lamanya. Kasih terus yang disampaikan 3 tahun. Ada yang khotbah yang persis sama yang dikhotbahkan. Jemaatnya bilang, kenapa sama Pak Pendeta? Pak Pendetanya tidak mau, ya ajarkan terus seperti itu. Akhirnya jemaat baru tahu, jemaatnya bertumbuh besar dan pesat dan diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, pikiran kita sering diselewengkan oleh iblis. Pikiran kita sering dibengkokkan oleh iblis. Oleh sebab itu, di dalam ibadah, pola pikir kita harus selalu dibentuk, always dipolakan oleh Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Di dalam ibadah. Oleh sebab itu, jangan meninggalkan ibadah, kata Tuhan. Saudara, dalam ibadah minggu lalu, coba nanti buka bisa bukakan internet di Facebook, di mana, tentang tulisan saya yang di Sulistio itu, coba cari, tidak ada di grup, tidak ada. Ibadah yang lalu berbicara, jemaat ibadah kan, ada yang ibadah tentu mendapat pengajaran. Tentu dapat pengajaran yang baru tentang kebenaran Allah mengenai menghakimi. Pendeta percaya setelah ibadah minggu lalu, saudara pasti lebih wisdom, ya kan? Pasti lebih wisdom, lebih bicara dalam melihat kelemahan orang, kekurangan orang lain, dan tidak mudah menghakimi, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan kita menjadi berkat buat orang lain. Di mana diingatkan kita ini terbatas, kita mengerti hanya bagian luar, kita tidak mengerti dengan tepat dan benar isi hati mereka, pikiran mereka ketika melakukan hal itu. Kita hanya mempunyai praduga dan prasangka yang kita tahu. Bolehkah kita menghakimi orang? Ada balok di depan mata kita yang besar. Tuhan bilang, selesaikan balok itu, keluarkan balok itu, baru kamu menolong serpihan kayu kecil yang ada di mata orang lain.
Bagaimana kita menolong orang lain sedangkan ada balok mata di depan kita? Keluarkan dulu. Ini kebenaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Ini Tuhan ingin mengubah pola pikir kita. Yang lemah, yang salah selama ini, yang mudah menilai orang, mengkritik orang, padahal kita baru tahu 10%. Kalaupun kita cari tahu, belum tahu tentu tahu semua. Saudara, akhirnya kita bisa salah. Akhirnya kita bisa menyakiti orang lain. Akhirnya saudara, melalui firman Tuhan ini, kemarin minggu lalu, saya membuat suatu kalimat bijak. Kalimat bijaknya ini, saudara. Kadang ada orang yang sombong, merasa dirinya seakan benar dan betul, orang lain salah, tidak tepat, sehingga orang dimusuhi, sehingga orang dibenci. Bukankah ini disebut menghakimi? Sering kita seperti ini, bukan kita benar, kita betul, kita yang merasakan betul, tapi belum tentu itu betul di mata Tuhan. Lalu bilang, kamu itu salah, kamu itu bodoh, kamu itu harus belajar, kamu itu harus lebih. Siapakah kita? Padahal kita ada balok yang besar, yang mungkin salahnya kita lebih besar daripada orang itu. Lalu kita tunjuk orang itu. Sekali lagi, ada orang sombong, merasa dirinya seakan benar atau betul, orang lain salah, tidak tepat, sehingga orang lain dimusuhi, dibenci. Itu disebut menghakimi. Saudara, kalau tidak ada khotbah kemarin, selama 2 pekan, 2 minggu yang lalu, 2 minggu kemarin, tidak bisa keluar kalimat ini. Inilah yang membentuk pola pikir. Tuhan membentuk pola pikir saya. Hanya menjadi suatu bentuk tulisan. Dan itu harus ada di mindset saya sekarang. Dan itu harus ada di mindset saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, kalau kamu seperti ini, kamu akan dihukum juga seperti yang kamu lakukan kepada orang lain. Ngeri itu. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar firman Tuhan kemarin, 2 minggu yang lalu, kita makin wisdom. Oh ya, betul ya Tuhan. Tuhan maunya begini untuk kita. Ini pun Tuhan sampaikan kepada orang banyak pada waktu itu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ketika kita ibadah, Allah ingin mengisi pikiran kita, membentuk mindset kita menjadi mindset Allah. Oleh sebab itu, sebelum kita ibadah, siapkan pikiran kita, jangan kacau. Sudah kacau, repot saudara. Saudara, hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Biarlah jangan meninggalkan ibadah itu. Apalagi dalam masa-masa COVID-19 ini. Ya, dari ibadah juga ada apa-apa. Jangan. Kita ini harus punya hubungan dengan Tuhan yang dekat. Masa kita mau berhubungan dengan dunia yang begitu panjang waktunya, sama Tuhan aja 1-2 jam dan bisa.
Biar Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Kita nyanyikan pribadi yang mengenal, dan kita merindukan aliran sungainya setiap hari, dan setiap hari. dekat lagi kepadamu. Kami ingin lagi mengenal isi hatimu lebih dalam lagi, Tuhan. Kami ingin mengenal, mengerti akan kebenaran-Mu itu, supaya membentuk pikiran kami, mindset kami ya Tuhan. Supaya mindset kami, pikiran kami adalah mindset Allah, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami berpikir, ketika kami bertindak, ketika kami berkata-kata, akhirnya kata-kata kami adalah kebenaran yang keluar, yang membangun orang lain, yang meneguhkan orang lain, yang memotivasi banyak orang. Hamba rindu itulah yang terjadi pada umat-Mu.
di dunia ini. Khususnya umatmu, jemaatmu GPMI Denpasar ini Tuhan. Semua jemaatmu berpola berpikir pikiran Allah di dalam segala tindakan mereka, di dalam segala perbuatan mereka, di dalam segala perkataan mereka. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkatilah. Sebab itu biarlah mereka selalu ibadah dan ibadah. Karena kami tahu ibadah adalah pernyataan berkat Allah yang disampaikan kebenarannya ke dalam pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah boleh memberkati kami. Kami percaya semua jemaat Tuhan diberkati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.